Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2023. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman dan menggenapi setiap firman-Mu. Pakai kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ataupun yang menyampaikan firman menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Tolong kami Bapa, berikan kami telinga seorang murid untuk memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuai Rema tahun 2023, Yesaya 41 ayat 10, bahwa Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang meneguhkan engkau, aku yang menolong engkau, memegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberi engkau kemenangan. Saudara terkasih, biarlah sepanjang tahun ini khususnya selalu kehidupan kita mendapat tuntunan Rema ini yang membawa kita kemenangan melewati sepanjang tahun ini. Saudara menerima ayat-ayat Rema pribadi yang saudara dapatkan juga sungguh-sungguh diucapkan setiap hari, setiap saat waktu, merenungkan dan percaya bahwa Tuhan menuntun umat-Nya. Begitu pula saat ini kita ada di bulan Januari dengan seri khotbah baru, new, sesuatu yang baru. Kita yakin dan percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan menciptakan, menjadikan, membuka jalan yang baru bagi kita sekalian, sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Untuk suara pengembalan dengan judul yaitu New Covenant, perjanjian baru. Perjanjian baru. Kita sadari dalam Alkitab ada perjanjian lama maupun perjanjian baru dan menyatakan siapa Tuhan kita, Allah yang memegang perjanjian. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu kita belajari pada hari ini sehingga kita lebih lagi menghargai kasih karunia Tuhan oleh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Lewat suara pembalaan hari ini, semakin lagi kita mengerti bahwa dosa tidak bisa dikompromi. Dosa harus mendapat hukuman dan siapa yang dapat menanggung hukuman tersebut. Kita bersyukur kematian Yesus menanggung dosa umat manusia sehingga kita yang harusnya dihukum. Namun kita diampuni dosa kita. Kita diluputkan oleh Allah yang kudus dengan murkanya. Telah Tuhan luputkan kita oleh karena kematian Yesus yang menanggung semua dosa umat manusia. Kita akan lihat perjanjian baru. Dengan judul perjanjian baru di Yeremia 31. Yeremia pasal 31, kita baca di ayat 31. Yeremia pasal 31. Di mana bangsa Israel dalam keterpurukan mereka, ketidaktaatan mereka ada di pembuangan Babel dan seterusnya. Namun di tengah-tengah semua apa yang mereka alami, Tuhan memberikan mereka perjanjian baru, menyatakan bahwa ada saatnya waktunya tiba perjanjian baru ini yang Tuhan adakan ya dengan seluruh bangsa Israel. Kita secara jasmani bukan bangsa Yahudi atau bangsa Israel, namun barang siapa yang percaya pada Yesus adalah Tuhan, Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat di Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, New Covenant, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita sadari bangsa Israel, mereka Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan dosa. Dan Tuhan memberikan mereka 10 perintah Allah, 10 hukum perintah Tuhan yaitu Taurat untuk mereka lakukan. Namun di dalam ketidaktaatan mereka maupun di dalam pemberontakan mereka
semua kegagalan yang ada, Tuhan tidak pernah putus asa. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia mengasihi ciptaannya. Ia ingin memulihkan umatnya. Ia ingin umatnya mengenal Dia dengan benar. Sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita lihat bahwa bangsa Israel menjadi contoh bagi kita untuk hal yang tidak kita contohi, ya, hal-hal yang buruk, ketidaktaatan, pemberontakan mereka. Padahal Tuhan sudah begitu banyak mencurahkan segala berkat, baik semua yang mereka perlukan. Namun mereka tetap hati yang keras maupun juga pemikiran sendiri. Namun itu yang harus kita jauhi. Jadi contoh yang tidak benar harus kita jauhi. Dan kita belajar dari firman Tuhan. Kita mendapat kasih karunia. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Di mana kita sebagai orang percaya yang melihat hukum Taurat maupun juga kasih karunia yang ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita lihat ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara perhatikan, segala hal yang lahiriah yang kita lihat adalah bentuk Taurat yang dilakukan di depan manusia. Namun Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Sebelum kita melakukan apapun tindakan, namun Tuhan sudah menguji hati ini. Untuk itu di dalam konteks kita mengerti bahwa hal perzinahan yang di dalam masa perjanjian lama, seseorang yang melakukan tindakan tersebut berzina, berarti dia melakukan hal yang sudah melanggar hukum Taurat. Namun di perjanjian baru ada hukum, ada perjanjian yang di atas itu semua, yaitu sebelum seseorang melakukan tindakan namun mempunyai keinginan untuk berzina, itu saja sudah berdosa. Untuk itu kita bersyukur Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam hidup orang percaya, menginsafkan, menegur, menasihati, bahkan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sebelum kita bertindak, ada pikiran yang tidak benar maupun keinginan yang tidak benar, Roh Kudus sendiri yang menginsafkan, yang menyatakan, sehingga kita tidak telanjur ataupun berbuat atau melakukan jauh lebih lagi. Namun kita sadar dan berbalik. Untuk itu kita bersyukur sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru. Roh Kudus yang dianugerahkan, yang bekerja, berkarya dalam hidup kita. Kita dipimpin di dalam seluruh kebenaran sehingga mengerti firman Tuhan. Bukan sebagai sebuah hukum yang menjatuhkan hukuman, tetapi adalah hukum kasih. Hukum kasih karena kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau melakukan pelanggaran. Kita mengasihi sesama kita, kita tidak mau berbuat dosa terhadap istri, suami, anak, kepada orang lain karena kasih dari Allah. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama kita menjadi landasan perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai orang percaya yang percaya pada Yesus. Kita juga terikat di dalam perjanjian ini. Perjanjian baru yang diadakan di mana Tuhan kepada umatnya. Kita bersyukur bahwa pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati. Kita bukan sunat secara lahiriah, tapi Tuhan kehendaki supaya kita hati yang disunat, hati yang baru, hati yang rela, hati yang mau taat, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa, takut menyakitkan Allah, Tuhan kita yang sudah amat mengasihi kita, yang rela berkorban untuk kita. Kita benci apa yang Dia benci, yaitu dosa. Kita mengasihi orang-orang berdosa, seperti Tuhan kita mengasihi orang-orang berdosa sehingga Dia rela mati di kayu salib. Mari saudara terkasih, maupun di dalam awal tahun 2023 ini, biarlah Tuhan memperbaharui kehidupan kita, mengerti kebenaran akan perjanjian baru.
di mana kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan sia-siakan pengorbanan Yesus. Kita hidup bukan karena Taurat, kita hidup oleh anugerah yang Tuhan sudah limpahkan. Di mana Tuhan mengajarkan pada kita, Dia menuliskan dalam hati kita, yaitu loh, bukan loh batu, tapi hati yang lembut, hati yang rela menerima teguran nasihat firman Tuhan. Hari ini apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena selama waktu masih ada, inilah waktu yang terbaik. Di mana kita mendengar firman, hati kita lembutkan, kita menerima didikan ajarannya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita sebagai umatnya. Umatnya dari berbagai bangsa, suku, bahasa, Tuhan himpunkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jadikan semuanya sebagai mempelai yang disiapkan untuk menantikan kedatangan Yesus, sang mempelai pria yang datang kedua kali menjemput kita. Kita lihat di ayat 34, Yeremia 31 ayat 34. Saudara bisa membaca seluruh pasal 31, tapi saya fokuskan di ayat 31 sampai 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sungguh indah saudara, hidup orang yang bergaul, berjalan bersama Tuhan adalah mengenal Allahnya. Tuhan pencipta langit dan bumi, penuh kasih, penuh kuasa, dan mukjizatnya masih ada. Dan kita yakin percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya padanya. Orang yang mengenal Tuhan, Dia adalah penyedia. Mengenal Tuhan, Dia adalah penyembuh. Mengenal Tuhan, Dia pelepas. Untuk itu kita tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang. Sekalipun bumi boleh bergoncang, semua sekeliling kita yang mungkin tidak mendukung kita. Namun kalau kita hidup benar, hidup ikuti jalannya Tuhan, maka Tuhan yang membawa kita mencapai tujuan destiny, tujuan Allah dalam hidup kita. Besar kecil mengenal Tuhan. Dari yang kelompok bermain, dari yang umur sekolah, maupun yang masih baby, sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab mengajar, mendidik, menuntun anak-anak dari kehidupan kita, dari kesaksian hidup kita untuk mengenal Tuhan Allahnya. Untuk itu saudara terkasih, dosa kita yang diampuni tidak akan kita sia-siakan. Kita hidup sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dalam proses perjalanan, yaitu seumur hidup. Mengenal Tuhan lewat perjalanan yang ada yang terjadi, lewat firman Tuhan menjadi dasar pegangan, maupun juga arahan tuntunan lewat hamba-hamba Tuhan yang mengasihi umatnya, membawa umatnya sungguh-sungguh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan itu sesuai dengan kebenaran firman yang juga Roh Kudus mengajarkan pada kita. Jadi ini maksudnya bahwa kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman, Roh Kudus sendiri juga akan menyatakan kepada kita supaya back to the Bible sebagai sola scriptura, sungguh-sungguh murni firman Tuhan menjadi pegangan bagi setiap umat Tuhan. Sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab, apa yang diajarkan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan pada umumnya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat disesatkan oleh pengajaran-pengajaran, tren-tren yang ada, membuat umat Tuhan menjadi kacau, bimbang, membuat terpecah-pecah. Namun Tuhan yaitu datang dengan kasih kuasanya, sehingga kita kembali kepada kasih mula-mula, maupun juga sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran full gospel, kebenaran full Injil sepenuhnya. Di mana perjanjian baru Tuhan mengubah hati manusia, hati yang lembut, hati yang Tuhan taruhkan, yaitu firman Tuhan di dalam loh hati kita. Kita baca di Ibrani pasal 8, Ibrani pasal 8
imam besar perjanjian baru, New Covenant. Yesus adalah imam besar, the great high priest. Dia adalah imam besar perjanjian baru, pengantara antara umat manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah berdosa, sesuai Roma 3 ayat 23. Kita sadari bahwa Adam dan Hawa, manusia pertama, oleh ketidaktaatan, ketidakpercayaan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan yang memelihara mereka, tapi mereka terbohong, deceived oleh tipuan dari iblis. Dan sampai saat ini, iblis menyadari waktunya sudah semakin singkat, semakin lagi, yaitu spirit of lies, kebohongan-kebohongan, memutarbalikkan kebenaran, di mana-mana hoax yang disampaikan, sehingga menjadi kekacauan yang ada. Tapi orang benar hidup oleh iman harus kembali kepada kebenaran firman, diurapi Roh Kudus, sehingga tidak terkecoh, tidak terbohong oleh rayuan, tipuan dari iblis. Di mana iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Namun Yesus datang memberikan kehidupan yang melimpah, kehidupan kekal selamanya. Hidup orang percaya, kita tidak perlu alami hal namanya depresi ataupun putus asa, buntu, karena Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Sekalipun kita melewati lembah air mata, lembah kekelaman, Tuhan ada di sana membawa kita melewatinya, sehingga membawa kita keluar sebagai pemenang. Kita overcomers, lebih dari pemenang. Kita lihat di ayat 6. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat, Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Setiap perjanjian ada mengandung janji. Perjanjian baru mengandung janji yang sempurna untuk kita sebagai orang percaya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, yaitu perjanjian lama, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bukankah ini yang telah kita baca, yang dinubuatkan, yang dituliskan Yeremia pasal 31 yang tadi kita baca di awal. Ini tertulis dalam kitab Ibrani untuk mengingatkan kepada kita perjanjian baru yang Tuhan adakan, yang sudah digenapi, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia adalah pengantara, imam besar, maupun mengampuni, menanggung semua dosa umat manusia. Ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dan oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini bukan berarti kita tidak membaca perjanjian lama ataupun tidak mengenal hukum Taurat, tapi kita harus sadari tidak ada seorang pun manusia dapat melakukan hukum Taurat kalau bukan Yesus yang telah menanggung, telah memikul semua dosa umat manusia. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi, ia datang untuk menggenapi hukum Taurat.
Untuk itu saudara, di dalam mengiring Tuhan, perjanjian lama itu adalah bagian sehingga mengantar kita mengenal kasih karunia lebih dan lebih lagi. Memang ketika kita membaca kitab-kitab di perjanjian lama, sepertinya menakutkan. Banyak penghukuman maupun juga banyak hal yang membuat kita ngeri. Ya, seperti apa yang terjadi. Namun, di balik semua apa yang ada di perjanjian lama, semakin lagi kita menghargai Allah yang kudus, tidak bisa dipermainkan oleh dosa, Allah yang penuh kasih, yaitu rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia datang ke dunia dan rela mati di kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Semakin lagi kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita, dan kita adalah umatnya, kesayangannya, umat pilihannya. Kita lihat di Matius pasal 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Untuk itu kita bersyukur bahwa dengan kedatangan Yesus, Dia yang menggenapi hukum Taurat, dan Dia yang telah menanggung semuanya, semua hukuman yang ada karena ketidaktaatan dari manusia. Kita bersyukur kita diberikan hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan. Kita lihat juga di Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Mari ucapkan kata-kata hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sebagai orang percaya di mana kita ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita mengambil langkah dan menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus. Kita dibaptis, ya, dibaptis sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yaitu dibaptis selam, baptiso, diselamkan, dosa kita dikuburkan, manusia lama kita dikuburkan, dan kita turut dibangkitkan bersama Yesus, maupun lahir baru dengan ciptaan baru. Semua manusia lama kita, keegoisan kita, kekerasan hati kita, kesombongan kita, kepahitan, kekecewaan kita, semuanya telah dikuburkan, dan kita tanggalkan manusia lama, dan kita kenakan manusia baru, yaitu yang dibaharui oleh karya Roh Kudus, firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita, bukan logos tetapi rema, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mempunyai hati yang lapar haus untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan, membangun mezbah maupun pujian penyembahan. Dari pujian penyembahan pengagungan syukur maupun kehidupan ini adalah sebuah penyembahan. Karya-karya pekerjaan kita, studi kita, semuanya adalah bagian dalam sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan tak bercacat. Bukan binatang-binatang korban yang dibawa pada perjanjian lama, tapi Yesus, yaitu anak domba Allah, telah menanggung dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Kita membawa persembahan, yaitu tubuh kita, hidup kita, sebagai persembahan yang hidup. Kita sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita di dalam persekutuan dengan perjamuan kudus dipersatukan dengan tubuh dan darahnya, di mana dosa kita diampuni. Kita ingat akan karyanya, ingat akan kasihnya. Pengorbanannya sempurna, karyanya sempurna, yaitu cawan perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahnya
yang telah ditumpahkan bagi kita. Di atas Kalvari, yang darah yang tercurah dari kepala yang dengan mahkota duri, tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, maupun lambung yang ditikam. Namun semua darah itulah, hanya darah itulah, yaitu darah anak domba Allah yang sempurna, yang menanggung semua dosa umat manusia. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Apa ungkapannya? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara terkasih, di awal tahun ini, apapun kehidupan kita yang lalu, kita tanggalkan. Karena kita yakin percaya dengan bertobat dan tinggal tenang. Ada pemulihan. Kita tidak hidup di dalam tuduhan dakwaan iblis. Kita tidak hidup di dalam kuasa maupun hukuman yang kekal. Namun oleh Yesus yang menanggung dosa kita. Kita tidak hidup di dalam dosa lagi, tapi kita hidup di dalam pertobatan sejati. Yang dahulu yang mungkin mencuri, sekarang tidak mencuri. Yang dahulunya berdusta, sekarang berkata yang benar. Yang dahulunya berbuat yang serong, namun sekarang hidup di dalam kekudusan. Itu harus sungguh-sungguh dalam kehidupan orang percaya di tahun 2023. Tidak menjadi orang Kristen yang dua muka, yang pada hari Minggu bersikap seperti malaikat, pada hari-hari lainnya kehidupannya sungguh-sungguh tidak berkenan dan tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Itu kehidupan orang percaya 24 jam, seluruh kehidupan kita menjadi surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang sekitar kita dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat bekerja, di komunitas, orang mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Saudara, mari kita baca di Ibrani pasal 9. Ya, saudara bisa membaca seluruh pasal Ibrani 8, Ibrani 9. Saya akan baca Ibrani 9 di ayat yang ke-15. 15 dan 16, 17 ya. Kita baca ayat 15. Karena itu, ia, Yesus, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Kita bersyukur janji Allah pasti digenapi, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian lama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ya, perjanjian lama ya. Ayat 19, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, ayat 20, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat yang ke-24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ayat 26, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara terkasih, dalam seri khotbah yaitu baru di minggu yang ketiga ini, perjanjian baru biarlah Roh Kudus singkapkan pada saudara semuanya, pada saya, kepada kita semua, untuk membaharui sungguh-sungguh iman kita, lebih lagi melekat kepada pokok anggur, kepada Yesus yang adalah imam besar, pengantara kita umat manusia, yaitu orang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan kita diberikan hati yang baru, darah Yesus mengalir, menyucikan. Kita tidak perlu hidup di dalam tuduhan dosa, hidup dalam pertobatan. Kita hidup oleh anugerah Tuhan, berkarya dan memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan dalam membesarkan anak kita, mendidik, mengajar, profesi yang ada, di mana saudara bekerja, maupun di dalam melayani dengan keberadaan yang ada, melayani di mimbar, melayani secara dari belakang maupun layar belakang, apa saja pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, melayani orang tuamu, keluarga, maupun juga sesama komunitas. Percaya bahwa jerih payah saudara tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya dan semua itu memuliakan Tuhan. Karena kita adalah umat Tuhan perjanjian baru. Umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai ayat penutup, Efesus pasal 2, kita baca Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Dan 10 ya, 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara terkasih, sebagai umat Tuhan perjanjian baru, hidup kita sangat dibedakan dengan orang yang hidup di dalam penguasaan hukum Taurat dan gagal demi gagal ingin berbuat tetapi gagal terus. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk hidup berkemenangan bersama Yesus sebagai umat Tuhan perjanjian baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami sebagai umat Tuhan perjanjian baru. Kami menyadari hidup kami yang mana telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang amat mahal, tidak ternilai. Kami sungguh bersyukur, kami tidak perlu hidup di dalam dosa lagi, tidak perlu hidup dalam ketakutan, tuduhan dakwaan, karena kami hidup telah bebas dari dosa. Hidup kami berkenan dan memuliakan nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, segala ujian cobaan, segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan penolong mereka. Tuhan berikan kelepasan bagi yang membutuhkan kelepasan. Tuhan berikan kesembuhan oleh bilu-bilu-Mu bagi yang sedang sakit. Bagi mereka juga dalam kekurangan, Tuhan penyedia mereka dalam semua aspek rohani maupun jasmani. Engkaulah gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Kau membawa umat-Mu ke rumput hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, berikan roh takut akan Tuhan, maupun juga seluruh gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus bersatu, ikat dengan tali kasih-Mu. Engkau adalah kepala, yaitu Engkau adalah mempelai pria yang akan datang menjemput kami Tuhan. Bila umat-Mu siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, kita angkat tangan untuk terima ucapan berkat imam.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus, menghibur, menguatkan, menolong dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.